Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Kali ini kita udah nggak uji nyali lagi ya. Kita udah terang nih. Review mobil lah. Udah, karena di Mall Blok M ini udah dibuka kembali. Tapi kali ini saya ingin review mobil yang menurut saya ini adalah mobil yang paling besar. Yang menurut saya kalau di video Ilham FT, di channel ini, Ilham FT Auto ini yang paling gede ini malah. Saya memang pernah review yang sepantarannya seperti Caravelle. Tapi itu kayaknya juga agak kurang lengkap ya. Karena dulu terlalu gimana gitu. Tapi sekarang saya ingin review mobil. Ini dia mobilnya. Ini sepantarannya sekarang kalau yang generasi barunya adalah V-Class sebutannya ya. Tapi kalau yang ini sebutannya ini adalah Viano ya, Viano. Tapi tetap sih dia generasi si V-Class. Apa sih uniknya dari sebuah Mercedes MPV yang sangat boxer ini? I ain't worried about nothing, I ain't worried about nada. You're sitting pretty impatient, girl, I know you gotta put them in hours, baby, make it harder. You're sending pic after picture, girl, get me fired. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, 'cause baby, I'm the boss at home. I ain't gotta go to work, but I gotta put in work. I ain't gotta go to work. Tampilan depannya si Mercedes Viano ini tahun 2004 ya. Jadi ini udah mobilnya udah cukup berumurnya 18 tahun. 18 tahun atau 17 tahun, tapi masih mulus banget ya. Dan masih mewah loh. Nah, untuk di area depan, ciri khas Mercedes grillnya nggak jauh beda ya sama tipe sedannya ya. Masih bersama. Atasnya juga ada logo Mercy-nya. Wiper tetap 2, tapi dia unik. Wipernya ini kayak semacam wiper yang ada di bis-bis. Jadi dia cara ini airnya nggak di sebelah kanan kayak seperti mobil pada umumnya ya. Jadi bener-bener unik lah, kayak macam si Mitsubishi Grandis lah pokoknya gitu ya. Unik pokoknya. Dia walaupun ini mobil van, tapi dia kap mesinnya panjang loh, lebar. Jadi cukup unik juga sih Mercedes ini. Walaupun memang lampunya dia masih menggunakan yang bohlam biasa, tapi udah reflektor. Tapi dia di sini ada washernya. Jadi kalau kita aktifkan dari dalam, ini washer ini membersihkan mika lampu biar nggak cepat kotor. Misalkan kan habis kena air hujan ataupun kena kotoran debu gitu ya. Jadi ini kalau ini kita aktifin dari dalam, keluar, trot gitu kan, airnya langsung nyembur gitu maksudnya. Dan dia ada kamera di depan, apa tuh? Bukan kamera, sensor parkir maksudnya. Sensor parkir 4 titik. Tapi dia agak ada di corner sebelah, nggak terlalu moncok banget sih. Jadi tengah-tengah semua, lengkap. Kita beralih ke sampingnya si Mercedes Viano ini. Viano apa V-Class gitu ya. Bang, kita lanjut lagi ya. Tadi ada semacam apalah gitu ya. Nah, tampilan dari si V-Class ya, ini sebenarnya generasi V-Class, tapi ini namanya Viano ya kalau di awal-awal mobil ini keluar. Bentuknya tuh tidak kotak banget ya, dan ini sangat elegan kalau menurut saya. Jadi benar-benar tidak bosan ngeliat mobil van ini. Beda sama van-van yang di bawahnya semacam kayak Grand Max, Evalia gitu kan. Itu malah menurut saya sangat kaku ya. Kalau ini benar-benar tampilannya sangat oke ya si Mercedes V-Class ini ya, pokoknya sekelas V-Class ya, tapi ini Viano. Untuk handle-nya dia sudah model tarik sewarna body, tapi memang ini antara dia ini sudah ada sliding door-nya udah elektrik apa belum ya? Kalau menurut saya sih ini belum. Kalau menurut saya, coba nanti kita cari di dalamnya apakah ada tombol ini
bisa dimatikan, bisa dihidupkan ya untuk otomatis ya. Tapi kalau yang sekarang yang V-Class yang model terbaru ya pasti udah ada lah ya. Dan untuk pilar C-nya ini gede banget ya kacanya, dan bisa dibuka loh dari dalam. Jadi ini mengikuti mobil-mobil zaman dulu. Dan ini ada relnya ya di sini karena pintu tengahnya kan sliding door. Dan ada list bodinya juga loh. Nah, itu di tulisannya itu ada apanya tuh ya? Tulisan apa ya? Ambiente. Ya, ini tipe yang ambiente. Jadi yang paling mewah di antara yang tipe-tipe di bawahnya. Dan ini adalah lampu sen di spion yang sudah electric retract pastinya. Sewarna body lagi. Dan dia ada kaca spionnya udah dikasih blind spot monitoring gitu ya. Keren banget. Dan pilar A-nya gede banget. Nah, tapi saya agak sangat menyayangkan ya kalau mobil Mercedes itu sebenarnya memang semua mobilnya tuh tempat pengisian bahan bakar tuh ada di sebelah kanan. Nggak semua sih, kalau yang tipe A, B, kalau yang sekarang-sekarang ini dia ada di sebelah kiri juga. Dan untuk tipe V-Class, dari awal dia keluar, dia tetap ada di sebelah sini nih. Tempat pengisian bensinnya di sini nih. Dan agak ngumpet. Kalau memang yang baru, dia ada di belakang sini nih. Dan kelihatan banget kalau dia ada di sebelah kiri. Nah itu saya sebenarnya nggak begitu suka banget. Tapi nggak penting lah ya. Tapi ya itulah keunikan dari sebuah Mercedes itu, pasti perbedaannya agak kental juga ya. Nah, mobil ini bagian belakangnya seperti ini. Di belakangnya memang lebih manis ya daripada lawan-lawannya seperti Caravelle. Lalu pada saat itu Caravelle dan apa ya. Malah dibandingin Alphard mendingan ini kalau menurut saya. Nah, ini tipenya dia yang ini namanya Mercedes-Benz Viano. V-Class sebenarnya ya. Sebenarnya kalau di sini kan jadi V-Class sebenarnya. Jadi ini kelasnya yang paling pokoknya nih van ya, mobil van. Dan untuk yang ini lampunya, dia kalau yang model baru dia sudah seperti ini, mikanya bening tapi memang masih lampu bolam semua. Kecuali kalau yang tipe bawahnya yang tahun-tahun 90-an, itu dia plat nomornya juga nggak begini ya. Dia plat nomornya agak ke bawah dikit. Yang kayak punyanya si artis siapa tuh, Ananda Omes itu ya. Seperti itu yang sekarang jadi ambulan buat Covid. Dan untuk di sini dia ada tulisan 32-nya. 32 ini antara tipe mesinnya apa atau apa ini ya. Nanti coba sih saya cari lagi gitu ya. Dan di belakangnya juga ada sensor parkir 4 titik. Ini asli loh, bukan tambahan. Dan dia ada aksen chrome-nya. Dia juga udah ada kamera parkir ya. Ini tambahan nih kok kamera parkiran nih. Aslinya nggak ada. Untuk kacanya sendiri dia bagus, sudah ada defogger plus antena. Ini karena kacanya hitam aja nih, jadi nggak terlihat defogger sama antenanya nih sebenarnya nih. Dan ada wipernya juga. Dan dia ada semacam high mount stop lamp di sini. Walaupun dia tidak ada spoiler, tapi tetap cakep ya si mobil V-Class ini. Viano. Tapi tetap saya nyebutnya V-Class karena ini emang generasi dari si V-Class. Dan dia ada reflektornya tuh kanan kiri. Nah, ini tampilan dari si Mercedes V-Class bagasinya. Walaupun di mobil ini 3 baris, tapi dia bisa, bagasi ini bisa menampung 2 koper gede, dan orang aja masih bisa duduk ya di sini ya. Luar biasa ya si V-Class ini, Viano ya, Mercedes Viano V-Class. Dan di sini dia ada semacam tombol apa ini ya? Kalau menurut saya ini adalah tombol buat semacam kayak buat turunin bangku nih kayak, kalau nggak salah nih. Ini kalau kalian tahu apa ya? Jujur ini saya baru pertama kali ini review V-Class nih seperti ini nih. Dan dia di sini ada tempat apa nih? Tempat unik lah pokoknya. Dan di bawahnya lagi ada 12 volt di sini. Nyempil, lumayan nih kalau buat ngumpetin HP ngambil ngecas di belakang ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan nih. Bisa kita buka dari sini. Tuh. Sekringnya semuanya ya. Lengkap banget si V-Class ini. Ini sebelah kiri juga ada. Sebelah kiri malah nggak ada. Ada nih sebenarnya bisa dibuka, tapi ini kayaknya nggak, diputernya beda nih. Dan keunikannya, ini kalian jujur ya, ini kalian bisa masuk loh, bisa duduk di sini nih. Nih, jujur aja. Ini saya aja, jangan tinggi 180 aja. Ini duduk di bagasi aja masih bisa loh, asli ini. Ini duduk di bagasi, dan walaupun itu bagasi bisa ketutup, itu saya bisa buka loh dari dalam loh. Makanya kalau bisa dibilang ini unik loh, ini mobil loh. Dia ada tuasnya loh di sini nih. Nih tuasnya di sini nih.
Ini tuasnya. Jadi kalian kalau kepepet nih nggak dapat bangku ya di mobil ini jujur sih. Jadi bisa muat 1, 2, 3 kan tengah-tengah captain seat ya. 4 berarti kan harusnya cuma dapat sekitar 7 orang ya. Tapi kalian bisa jadi 8 orang atau 9 orang nih, 2 di belakang sini udah lumayan ya. Walaupun ya pengep juga sih kalau pintunya ditutup ya. Kalau pintunya dibuka seperti ini sih ya oke lah, kayak konvoy aja. Tapi unik sih mobil ini, asli unik banget nih mobil V-Class ini. Sorry ya kalau ini agak gelap ya, karena jujur ya, ini saya baru ngerasain duduk di bangku supir ya si mobil V-Class ini, Viano, Mercedes-Benz Viano ini, yang bisa dibilang nih cukup besar. Dan ini saya jadi nyobain nyetir nih, ngeluarin dari garasi ini, dari garasi sebelah situ ke sini, itu rasanya beda banget sih emang. Coba kita nyalain aja, dan ini nyalainnya masih Tokcar loh. Wow, suara rawangan mesinnya cukup oke ya. Oke, kita langsung review aja in depth nih, dalamnya ada apa aja di sebuah mobil Mercedes Viano ini, atau V-Class yang paling agak berumur lah ya. Nah, dalamnya seperti ini ya suasananya. Nih kita sambil nyalain lampu aja deh biar lebih terang lagi. Lebih terang lagi. Dan nih setir ya nggak jauh-jauh dari si Mercedes yang sedan. Dan ini pengaturan juga dari sini. Tuh pengaturan odometernya semuanya dari sini. Dan ini yang ini buat volume di audio. Ini buat volume yang audio. Ini Bluetooth teleponi. Dia klaksonnya masih kenceng. Dan untuk pengaturan setir ya, si V-Class ini atau Viano ini dia masih manual ya, belum elektrik. Tapi tit dan teleskopik. Bagus. Nah, tapi kalau untuk yang generasi kedua nih, kalau nggak salah ini mobil ini adalah generasi kedua atau nggak ketiga kali ya. Dan dia masih speedometernya masih full jarum. Tadi yang digital cuma di sini doang nih. Buat apa? Friends, lensnya itu semuanya udah digital. Kecuali sisanya masih full jarum. Tapi udah cukup mewah loh. Dia batasnya di sini dia cuma hanya sampai 6000 batas RPM-nya. Jadi ini kita kalau misalkan kita berjalan nih, dia paling mentok-mentoknya dia tuh cuma sampai, kalau digas begini cuma sampai 3000, tapi kalau udah jalan kayak cuma mentok sampai 6000. Malah mobil kayak gini kalau kita jalan di tol agak kenceng, itu sih kayak agak limbung sih. Sama kayak si mobil-mobil kayak gini yang merek Jepang ya, siapa Evalia atau siapapun ya. Ya pasti sekitar paling berkisar segitu lah ya. Dan untuk di sini saklar lampunya di sini, dan ini lampunya cukup terang. Walaupun ini mobil udah berumur. Dan ini fog lampnya di sini. Dan ini buat fog lamp. Ini tadi yang bisa dibilang adalah washer lampu. Jadi kalau kita pencet langsung cerot gitu kan, di lampunya tuh bagus banget. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Handbrake kalau kita tarik, ini handbrake-nya nih langsung hilang loh. Nah, ini hilang. Kalau kita injek lagi, nih kelihatan nggak? Nih kaki saya langsung kita injek lagi. Oke, itu udah ngerem lagi. Dan untuk area pintu, dia spion sudah retract loh. Sayangnya belum electric retract taunya. Kirain mau udah electric retract. Power window dia hanya autonya itu cuma hanya di depan doang, kanan kiri. Tapi kalau di belakang dia belum auto. Dia ada memory seat di sini, handle sudah chrome. Nah, di sini dia ada tombol, ini kayak buat semacam kayak busa sih sebenarnya. Nah, ini kalau buat naik turun apa tuh recline slidingnya ini saya agak bingung deh. Tadi nyarinya di mana ya? Ini besinya di mana ya? Jujur aja saya ini posisinya bukan nyetir posisi saya loh, dan saya kalau nggak maju itu susah banget. Tuh, jujur lah. Tadi nyetirnya agak susah. Dan transmisinya
Dia sudah AT dan dilapisi dengan wood panel loh di transmisinya. Dia enak banget perpindahannya ya. Dia atau pindah ke mundur ini enak banget. Itu enak banget. Walaupun seharusnya di kamera parkiran ini langsung nyambung di sini nih. Tuh, enak banget ya. Dan ada wood panelnya, ada di bawah speedometer sampai ke area sebelah kiri. Dan untuk nih tipnya sudah diganti dengan di custom. Nah, di sini dia AC ada di sebelah sini ya, layar AC-nya. Dan tapi dia belum belum auto gitu ya, belum dual zone juga, tapi udah auto maksudnya. Dan di sini dia ada tombol-tombol. Nah, ini tombol-tombol ini with beeper, ini buat penghangat kursi, ini buat penghangat kursi juga. Nah, ini buat door lock-nya di sini. Ini buat door lock bukanya. Unik ya mobil ini ya, si V-Class ini, Viano ini unik. Door lock-nya di sini. Ini buat bangku yang supir, tadi ini buat bangku penumpang. Ini sensor parkir bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Nih, passenger airbag-nya nih ada di sini juga nih. Ada sensornya di sini kalau dia nggak memakai speed belt. Ini lampu hazard. Dan di bawahnya lagi ada power outlet tuh 12 volt atau socket lighter, dan di bawahnya lagi ada, di atasnya ada cup holder dan door pocket sebenarnya nih. Copot. Copot. Ini kayak semacam apa ini ya? Unik nih, ada ini nih. Ini macamnya buat apa ya? Nggak ngerti saya nih. Dan di sini ada glove box. Lumayan dalam, ada lampunya lagi. Dan di sini ada cup holder. Ini bisa dibuka nih harusnya nih. Dan di bawahnya lagi nggak ada apa-apa. Dan ada tempat penyimpanan di sini. Nah, karena ini dia remnya ada di kaki dan rem tangan ini nyabutnya pas di belah kanan. Dari sini polos buat gak ada apa-apa, karena V-Class ini antara dia FWD atau RWD ya. Jadi ini benar-benar rata sekali. Dan untuk bangkunya dia ada armrestnya, nah, kanan kiri ada armrestnya gini, jadi enak. Dia headrestnya sudah adjustable, seat beltnya sudah head adjuster, hand grip model retract, sun visor, ada kaca plus lampu baca nih 2 buah, bisa nyala dua-duanya kalau kita nyalain. Dan dia ada sunroofnya. Ada sunroofnya, jadi udah cukup unik lah ya. Ini lampu baca lagi, ini buat buka apa nih? Nah, ini buat buka atasnya nih harusnya. Ah, ini lampu. Ini harusnya nih buka nih. Harusnya berarti ini dia bukanya manual harusnya nih. Harusnya nih sunroofnya harusnya kebuka sini yang ini nih. Ya sudahlah. Yang penting ada sunroofnya di sini ya. Kami suka sunroof. Dan di sini ada spion tengah sudah dynamic view. Dan di sini ada lampu baca juga di sun visor plus kaca. Dan di sini ada hand gripnya juga. V-Class, Viano ya. Kalau zaman dulu masih sebutan ini ada Viano, ada Vito ya kalau nggak salah. Atau enggak Mercedes Van kalau nggak salah. Tapi saya sih nyebutnya lebih enak V-Class ya kalau mobil-mobil kayak gini ya. Ada airbag-nya juga ya di setir sama di sebelah kiri. Nah, kayak airbag-nya sih pasti banyak nih kalau mobil ini, nggak mungkin sedikit. Dan di sebelah kiri juga ada memory seat-nya. Atau bukan memory seat, jadi gini. Nih kayaknya nih. Kayaknya buat ini pengaturan dari sini deh. Iya, kayaknya buat ini pengaturan bangkunya kayak di sini semua. Makanya tadi nyari recliner ini sliding di mana ya? Ampun dah. Oke, langsung ke baris kedua aja yuk. Nah, di pintunya selain ini bahannya udah soft touch, dia ada cup holder, speakernya juga cukup gede juga di sini. Ada tweeternya lagi. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga nih, door pocket ini, dan di bawahnya ada lampu. Nah, kita berada di baris kedua. Mercedes Viano. Ini jujur ya, ini cukup lega, cukup luas ya curtain seatnya si Mercedes Viano ini atau V-Class. Sebenarnya generasi V-Class ya emang. Sorry ya, saya senangnya nyebutnya V-Class. Emang ini kayak ini emang tipe-tipenya emang tipenya si V-Class ya. Dan curtain seatnya ini bagus. Dia bisa kita nggak perlu geser-geser bangku lagi. Dan
Kalau mau ke baris ketiga langsung masuk lewat sini juga bisa. Dan untuk di sini sebelah kanannya dia ada armrest. Nah, jadi enak banget ya kalau duduk di baris kedua ini dengan captain seatnya. Sebelah kiri juga ada, di sebelah kiri. Ada set pocketnya juga di sini. Dan di sininya ada semacam cup holder. Jadi buat naruh minuman sangat enak sekali ya. Unik. Sebelah kiri juga ada. Dan sebenarnya tadi bener kan, tombol yang itu dia buat ngatur headrest semuanya bangkunya nih dari tombol yang di pintu itu, jadi kayak memory sheet. Ini nggak ada nih recline ininya secara manual, nggak ada. Dan di bawahnya lagi ada speakernya nih. Di bawah bangku, di bangkunya cukup tinggi ya si bangku supirnya, bangku penumpang kiri. Dan untuk ini recline ya si bangku baris kedua atau captain seatnya ini, dia kayak cukup jauh ya. Ada di sebelah sini. Ini recline-nya nih kalau nggak salah. Nih recline-nya nih. Ini recline. Nah, sliding-nya ini nih agak susah sih. Tapi dia akomodasi di pintu nggak ada loh. Paling cuma ini doang nih dia nih. Makanya cup holder dipindahin ke area bangku di atas side pocket. Dan kita buka pintunya dari sini nih. Dan belum elektrik sayangnya kalau yang si V-Class ini, si Viano ini tahun 2004. Tapi dia ada hand grip, model retract juga, plus lampu baca, ada AC-nya juga di sini. Yang nyala di depan, sebelah kiri juga ada. Nah, atau nyala ini di sebelah sini nih, kiri nih. Tombolnya di sini dan suhunya bisa diatur sesuai heater. Oke, coba kita langsung duduk di baris ketiga yuk. Dan enaknya nggak perlu geser-geser kursi ya, kita langsung masuk aja. Dan ini juga masih sangat luas loh. Walaupun bagasinya tadi saya bilang tuh luas, ini juga masih luas loh duduk di sini. Walaupun bangkunya udah paten nih dia ya, udah nggak bisa digeser lagi untuk baris ketiga. Dan di baris ketiga ini bagusnya dia headrestnya 3 titik, bangkunya juga 3 titik, jadi buat 3 orang pas. Tapi kalau lagi pandemi begini, ini yang tengah-tengah pasti dikasih X, jadi nggak boleh duduk di sini. Kecuali kalau orangnya bandel ya tetap aja sih bisa duduk juga. Seat beltnya semuanya udah model fix ya, dan bangku di sini nih. Jadi dia tidak di body seat beltnya. Dia di sini ada power window-nya. Di belakang sini malah power window kaca belakang ya. Oh enggak, ini buat kaca samping. Jadi ini buat buka pintunya, buat kacanya jadi nggak manual ya, pakai elektrik. Aduh, unik banget ya mobil ini asli. Nah, power window-nya malah di situ tuh, si yang kaca tengah sini ya. Power window-nya malah di situ tuh. Atau enggak nih malah kacanya kayaknya nggak bisa dibuka ya. Wah, unik sih mobil ini. Dan ada tempat penyimpanan di sini. Di sini juga asbak. Nah, cup holder. Dan di sini ada colokan 12 volt. Dan ada apanya lagi nih ya? Cup holder juga di sini, ada speakernya juga. Kalau yang akomodasi sebelah kiri juga sama, ada power outletnya sama ya, persis. Dan dia ada kaca buat buka kaca belakangnya. Dan ada kisi AC juga loh di baris ketiganya, dan hand gripnya. Ini dibagi-bagi rata ya, jadi kalian jangan sirik. Ini tambahan ya, aslinya nggak ada. Oke, kita langsung keluar. Nah, ini dia ruangan mesin dari si Mercedes Viano, atau kalau saya nyebutnya tetap V-Class ya, walaupun di mobil udah berumur lebih dari 15 tahun, tapi saya nyebutnya V-Class. Ruangannya cukup rapi ya si mesin mobil ini, mobil Mercedes-Benz Viano ini. Cukup rapi, unik dan keren sih pokoknya ya. Untuk ini sudah ada peredamnya. Walaupun memang dia nggak terlalu besar cupnya, tapi dia mesinnya semuanya ada di sini semua loh. Maticnya semuanya di sini. Nih. Ke center lebih kelihatan. Tapi dia tetap ininya di sini ya. Buat buka cup mesinnya. Dia nggak nongol gitu kayak Mercedes sedan ya. Nah,
Bagi kalian yang mau lihat mobil ini ada di Blok M Mall, tepatnya di KJM Garage. Untuk harganya ada di deskripsi ya, kalau nggak ada yang lewat tuh videonya, ada tuh tulisannya, dan menghubungi nomor yang ada yang lewat juga, dan saya tulis di deskripsi. Ya, mobil ini memang ini sangat unik sekali ya. Sebenarnya sih emang generasi V-Class, tapi kalau awal-awal keluar tuh namanya Mercedes Vito ya, ada yang namanya Vito, Van. Kalau yang ini yang tahun 2004 adalah Viano. Yang dulu ini paling muda, tapi sekarang kalau yang sekarang V-Class sekarang hitungannya ya. V-Class juga dibagi juga, ada yang 260, ada yang 220. Tuh, jadi bisa dibilang sih mobil ini emang cukup unik ya si Mercedes ini ya, Mercedes Van yang paling besar. Dan ini yang saya nge-review yang paling besar, ini mobil besar dan panjang dan lebar juga sih. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe juga channel saya ini. Oke, terima kasih telah menonton.